Kembali bersama saya Midiarto Djugo Raharjo. Saya akan sharing sebuah topik lagi yang cukup hot dalam komunikasi penjualan, yaitu kira-kira tentang komunikasi penjualan itu adalah seni tingkat sultan atau seni tingkat dewa, gitu ya. Kenapa? Karena komunikasi penjualan itu selain pekerjaan rutin, penting, jarang diberikan training. Jadi selalu orang dikasih trainingnya adalah tentang produk knowledge, ya, pengetahuan produk, program marketing, ya, kemudian juga tentang routing, harga, diskon, ya, tetapi tidak pernah memahami tentang komunikasi baik. Nah, sering sekali maka terjadi bahwa orang sales itu diberikan sebuah stempel, wah banyak ngomong, oke cocote, ya. Kenapa? Karena tidak dilatih tentang komunikasi penjualan secara baik. Itulah ya. Jadi komunikasi penjualan adalah sebuah ilmu khusus. Jadi perlu diberikan juga ilmu komunikasi penjualan ini bagi orang sales juga, bukan hanya selling skill atau salesmanship, ya. Oke. Nah, simbol-simbol komunikasi penjualan itu tentu dia dipengaruhi oleh pengalaman yang bersangkutan, pengetahuan yang bersangkutan, sikap, sifat sosial, budaya, nilai-nilai, bahasa, dan lain-lain. Nah, inilah yang perlu difahami karena bisa saja seseorang itu dimutasi ke daerah lain, memiliki kultur-kultur yang berbeda, ya, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Nah, inilah yang perlu difahami di dalam proses berkomunikasi. Ada yang senang kalau bicara adalah to the point, tetapi di daerah-daerah tertentu juga kalau bicara jangan to the point, ya, muter dulu dikit, baru ke arah tujuan. Komunikasi penjualan itu adalah perlu mengerti, kemudian setelah mengerti mereka mendengarkan dengan baik. Bisa mereka tindak lanjutnya adalah mereka bertanya kenapa begini, kalau gitu, dan perlu kita memberitahu ketika mereka bertanya, ya. Nah, hambatan-hambatan di dalam komunikasi penjualan sering terjadi karena apa? Karena persepsi, emosi kita, ya, persepsi tentang si anu jelek, persepsi kita si anu sudah kita judge, nggak mungkin lah mau, gitu. Itu persepsi. Si anu jutek, itu persepsi. Kemudian emosi, sedang happy, sedang sedih, sedang kesel, gitu. Itu dipengaruhi komunikasi penjualan itu, ya. Kemudian juga komunikasi penjualan adalah seorang salesman kadang-kadang ingin mendengarkan apa yang dia diharapkan. Contohnya adalah komplain itu sebetulnya nggak pengen dia dengar, gitu. Contohnya, gitu, ya. Kemudian perdebatan yang membuat dia terpojok itu nggak senang. Ya, itu artinya apa? Mendengarkan apa yang diharapkan, bukan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pelanggan. Yang sering terjadi adalah hambatan komunikasi adalah penyepelean, ya, menganggap enteng problem tersebut sehingga dicuek-cuekin atau kurang ditanggapi secara serius. Atau bisa juga artikulasi, banyak sekali singkatan-singkatan yang kita bicara terhadap pelanggan menggunakan istilah-istilah internal perusahaan kita, tetapi tidak menjadi istilah umum buat halayak luar, gitu, ya. Itu hanya istilah yang untuk di perusahaan kita. Nah, jadi artikulasi atau jargon-jargon perlu dihindari. Kemudian juga hal yang menjadi hambatan komunikasi adalah jumlah pesan terlalu banyak, kebanyakan ngomong, banyak kembang-kembangnya, kurang fokus kepada kepada masalahnya, gitu, atau kurang fokus kepada apa yang ingin disampaikan. Nah, inilah yang terjadi hambatan komunikasi, ya, seperti itu. Kenapa? Wah, terus dijejel terus cara berkomunikasinya, ya. Nah, itu yang perlu kita sadari bahwa jumlah pesan menjadi penting. Oke. Kemudian maka ada sebuah pendapat yang disebut komunikasi penjualan itu, ya, singkat, padat, jelas. Itu kan umum, ya, singkat, padat, jelas. Tapi bagi orang sales ada satu lagi ditambahin, singkat, padat, jelas, order. Tanpa order, lupakan. Nah, karakter komunikasi itu perlu menggunakan karakter dewasa ketemu dewasa. Jadi karakternya adalah kita punya keseimbangan. Bukan karakter komunikasi seperti orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua. Anak dengan orang tua tuh kita ke pelanggan tuh kayak ngemis. Kita seperti bicara sama orang tua, minta belas kasihan. Atau orang tua dengan anak mendikte itu ke pelanggan, kita dikte harus begini. Itu kan kesannya
tidak sejajar ya, maka kita perlu memiliki sebuah komunikasi yang dewasa. Bagaimana posisi kita sejajar. Salam penjualan.